ورحمة قريب من المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang insyaallah mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita berkumpul di sini, tidaklah kita duduk di sini melainkan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada intidhar salat ba'da salat, menunggu waktu salat setelah satu salat. Ini termasuk ibadah, bahkan kita menunggunya juga dengan mengisinya dengan majelis ilmu. Maka mudah-mudahan keutamaan yang bisa kita dapatkan dari duduknya kita di malam hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW bisa kita raih semuanya. Keutamaan menunggu sholat setelah sholat, dan ini disebutkan orang tersebut seperti orang yang sholat terus selama dia berada di tempat sholatnya. Demikian pula keutamaan duduk di majelis ilmu banyak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari malam hari ini merupakan majelis yang kedua di dalam membahas amalan-amalan mudah yang bergaransi jannah, bergaransi surga. Siapa yang memberikan garansi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan ini kita katakan amalan mudah. Artinya semua orang bisa melaksanakannya. Mau orang kaya, orang miskin bisa. Ada sebagian amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, seperti zakat. Zakat mal jelas dari orang kaya yang bisa melakukannya. Jika Nabi SAW menugaskan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka pesan Nabi SAW, "Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Ajarkan kepada mereka yang pertama kali adalah syahadat, persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau itu sudah mau taat mereka, maka yang kedua yang harus kau ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Allah perintahkan kepada umat itu untuk melaksanakan 5 salat dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah qarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka mau bersyahadat, mereka mau sholat, maka ajarkan selanjutnya adalah bahwasanya Allah telah memfardukan mereka sebuah sedekah. Sedekah yang fardu, sedekah yang wajib ini maksudnya adalah zakat. Tukhadhu min aghniyaihim, diambil zakat itu dari orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka juga. Maka jelas disyaratkan oleh Nabi, zakat itu tukhadhu min aghniyah, diambil dari orang-orang kaya. Orang miskin tidak mampu untuk berzakat. Begitu pula umrah misalnya. Ghalib umum aja yang bisa umrah, yang bisa haji adalah orang-orang kaya. Adapun amalan-amalan ini 6 amalan yang ringan.
Siapapun bisa melaksanakannya. Laki-laki, perempuan bisa melaksanakannya. Dan perempuan yang melaksanakannya juga mendapatkan keutamaan seperti lelaki yang melaksanakannya. Jadi beda-bedakan. Jadi di dalam Islam tidak ada diskriminasi adil di dalam masalah memberikan hak. Kalau lelaki itu soleh, baik, ya Allah berikan kepada mereka pahala kebaikan. Demikian pula kalau yang melakukan kebaikan itu wanita, Allah kasih juga. Sama, diberikan kebaikan. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang melakukan amal soleh min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ini Allah sebutkan ini, bukan hanya laki-laki saja. Tapi min dzakarin aw unsa, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian akan kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan. Kata para ulama, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan itu di dunia, sedangkan balasan yang lebih baik lagi nanti akan didapati di akhirat. Jadi siapapun yang melakukan amal soleh, laki-laki, perempuan, sama, mereka mendapatkan ajrun, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keenam amalan yang disebutkan oleh Rasulullah ini bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa dilakukan oleh perempuan. Kita ulang kembali hadisnya, mudah-mudahan hafal nanti. Kalau nggak hafal ya ingat poin-poinnya. Sayang, ini garansinya surga. Kalau kita lakukan, kita kerjakan, bisa meminta kepada Nabi SAW surga. Karena Nabi yang sudah menjalin hal tersebut. Ketika bertemu dengan beliau SAW di mahsyar kelak, kita sampaikan kepada beliau, apa yang kau sabdakan wahai Nabi? Bahwasanya siapa yang bisa menjamin 6 hal itu akan engkau jamin surga, maka aku telah melaksanakannya. Bisa kita klaim kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Kata beliau, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "I'malu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Jamin oleh kalian untuk 6 perkara yang ada di dalam diri kalian. I'malu li sittan min anfusikum. Nabi nyuruh kita bisa menjamin 6 perkara ini betul-betul bisa kita jalankan. Kalau kita bisa melaksanakannya, maka janji dari Nabi, adman lakum al-jannah, aku jamin untuk kalian surga. Dan Nabi jujur, tidak akan mengkhianati apa yang sudah beliau katakan. Maka tinggal kita mau melakukan atau enggak. Dan keenam hal ini mudah. Yang pertama kata beliau SAW, usduqu ila hadasnu, senantiasalah jujur di dalam berkata, jujur dalam berbicara. Ini yang pertama, kita harus bisa menjamin ini. Kemudian yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum, dan penuhilah apabila kalian telah berjanji. Ini yang kedua, memenuhi janji. Kemudian yang ketiga, wa'addu idza tumintum, dan tunaikanlah apabila kalian diberi amanah. Amanahnya berat mau tunaikan, jangan terima, selesai. Jadi pemimpin itu berat, begini dan begitu, ya sudah, jangan jadi pemimpin, jadi pedagang saja, tani saja. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang zuhud, yang tegas,
justru lupa ke masjid, justru sibuk dengan dunia, yang sudah tinggalin. Karena ini kata Nabi, kalau mau dapat surga, yang ketiga yang harus bisa kita jamin itu menunaikan amanah. Kemudian yang keempat, wahfadhu furujakum. Hendaklah kalian jaga furuj, yaitu kemaluan kalian. Maksudnya jauhi zina, lewat atau yang semisalnya. Jadi jaga kehormatan diri kita, ini yang keempat, dari melakukan perbuatan zina, liwat. Kemudian yang kelima, wa quddu absarakum, tundukkan pandangan kalian dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang keenam, wa kufu aydiyakum, hendaklah kalian tahan tangan-tangan kalian dari melakukan kezaliman, dari melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Jadi 6 hal ini nggak usah cari kemana-mana, semua ada di dalam diri kita. Berbicara, kita bisa berbicara, tinggal kita jamin tiap bicara, tiap ngomong benar, jujur. Yang kedua juga begitu, menunaikan janji. Kalau rasanya janjinya berat, ya udah jangan berjanji. Karena Nabi dulu kita jamin kalau sudah berjanji tunaikan. Yang ketiga, amanah, ini yang harus dijalankan. Yang keempat, tundukkan. Yang keempat, jaga furuj, kemaluan, jaga kehormatan diri. Yang kelima, jaga atau tundukkan pandangan. Yang keenam, menjaga tangan dari kezaliman. Ini semua sudah ada di dalam badan kita, gak usah beli, gak usah pakai biaya. Jadi setiap orang punya potensi melakukan 6 hal ini, laki-laki, perempuan, pejabat maupun rakyat. Kalau ibadah-ibadah lain ada yang rakyat gak bisa lakukan. Yang bisa lakukan siapa? Pejabat saja. Yang bisa melakukan siapa? Orang yang punya uang saja. Tapi ke-6 hal ini, dia rakyat, dia pejabat, dia pemimpin, dia orang yang dipimpin, semua bisa melakukannya. Jadi semua punya potensi untuk masuk surga dengan mengamalkan hadis ini. Yang pertama tentang jujur di dalam berbicara. Ini sudah sedikit kita terangkan tentang permasalahan jujur ini. Dan orang yang jujur akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah akan mudahkan kepadanya kebaikan-kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Jadi ini jalan kenapa orang yang jujur masuk surga. Kata Nabi, hendaklah kalian bersikap jujur. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Ketika orang jujur, Allah berikan kepadanya kemudahan-kemudahan kebaikan. Sebaliknya ketika seseorang dusta, maka apa yang akan terjadi? Kata Nabi, iyyakum wal kadzib, jauhi perbuatan atau perkataan dusta. Kenapa? Fa'inal kadzib yahdi ilal fujur. Karena perbuatan dusta itu bisa mendekatkan kepada kefajiran, kepada kedurhakaan. Yang minimal kedurhakaan yang lainnya dusta lagi. Kan sering orang kalau sudah sekali berbohong, sering bohong lagi untuk menutupi kebohongan. Maka kalau ini yang terjadi, yahdi ilan nar. Nah, perbuatan dosa itulah yang akan memasukkan kalian ke dalam neraka. Jadi silakan kita milih yang mana. Nabi sudah nyebutkan, kalau jujur kita akan dimudahkan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang lain. Terus lisan kita jujur, terus bicara jujur, Allah mudahkan kita bangun malam. Allah mudahkan kita bersedekah yang dulu pelit karena kita bicara jujur, Allah mudahkan kita.
bicara jujur terus, Allah mudahkan langkah kita ke masjid insyaallah. Jadi dimulai dari lisan yang jujur. Tetapi sebaliknya ketika sering berdusta, maka kedustaan itu akan mengajak kepada keburukan yang berujung kepada kebinasaan di neraka. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk jujur walaupun di dalam canda. Contoh bercanda Nabi SAW sudah kita sebutkan. Beliau bercanda sampai ada yang nangis pas dicandai oleh Nabi. Tapi isinya jujur. Nenek-nenek datang minta doa kepada Nabi. Ya Rasul, doakan agar saya masuk surga. Kata Nabi, nggak bisa. Nenek-nenek itu masuk surga. Ya nangis. Lalu dijelaskan oleh Nabi, ya umma fulan, ya fulan, orang tua memang nggak masuk surga. Yang masuk surga itu muda-muda semua. Jadi kalau kau soleha, kau melakukan kebaikan, masuk surga. Cuma dengan usia yang kembali muda, muruban atsroban, sebaya semuanya. Gak ada yang ngomong, gak ada yang cacat, gak ada yang keriput, kembali muda-muda, kembali sebaya ketika sudah masuk ke dalam surga. Dan Nabi menjamin di dalam hadis lain, ana zaimun bi baitin fi wasfil jannah. Kata Nabi, aku menjamin, menjadi penjamin. Apa jaminan dari Nabi? Sebuah rumah di surga, wasfil jannah. Bagi siapa? Liman tarakal kadiba wa in kana mazikan. Aku jamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ketika dia bercanda. Kalau ada developer datang janjiin sama kita, jangan bohong ketika bercanda. Mau kita lakukan itu, gak bohong. Supaya apa? Dapat rumah. Ini yang janjiin kepada kita Nabi. Kita dijanjiin saling aja sering percaya kan? Padahal dibohongi udah sering. Berantem gara-gara beda pilihan pilpres. Capresnya pada makan bareng. Ini yang mengatakan Nabi, aku akan jamin baitin fi wasfil jannah, rumah di tengah surga. Maka sangat rugi kalau ada orang tetap bohong juga. Supaya apa? Supaya orang tertawa. Bohongnya lagi ceramah agama lagi. Supaya orang tertawa dusta, hilang jaminan rumah di surga, bahkan dapat laknat. Kata Nabi, wailun, kecelakaan. Lilladzi yuhaddis, bagi orang yang berbicara liyudhika bihil qaul, agar kaum itu ketawa, senang sampai ketawa. Mayakdik, namun di dalam bicaranya itu dia sampai mencampur adukan dengan kedustaan. Wailul lahu, kecelakaan baginya. Maka muslim mulai setelah mendengar hadis ini, dulu biarin, kemarin biarin, tadi sore biarin, sekarang mendengar hadis dari Nabi SAW, udah tinggalin itu dusta. Gak bohong lagi walaupun dalam canda. Kenapa? Pengen dapat rumah yang dijanjikan Nabi di tengah surga. Begini sikap muslim. Ini yang pertama, jujur. Kemudian yang kedua, al-khaslatu tsaniyah. Perkara yang kedua yang hendaknya dijamin oleh seorang muslim agar mendapatkan jaminan surga dari Nabi adalah wa'aufu idza wa'adtum, kata Nabi. Dan penuhilah apabila kalian telah berjanji. Ini yang kedua, memenuhi janji. Para ulama menyebutkan wahya simatun min simatil mu'minin wa alamatun min alamatil muttaqin. Menunaikan janji, memenuhi janji, ini merupakan karakter di antara karakternya orang-orang beriman. Sekaligus menjadi ciri, menjadi tanda di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum la ya'rifuna khalfan fil mu'udi wa la naqdan lil mu'ud. Karena mereka orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, gak kenal yang namanya ingkar janji,
nggak kenal yang namanya membatalkan perjanjian sepihak. Jadi ada berjanji, ada perjanjian. Kalau berjanji kita sendiri, janjiin sama orang, janjiin sama anak itu kita janji. Kalau perjanjian kan dua pihak. Mukmin ketika dia berjanji, walaupun orang nggak minta, tapi dia sudah berjanji, harus ditunaikan. Kalau al-ahd, ya, al-uqud, perjanjian di dua orang, dua pihak. Perjanjian bisnis, perjanjian yang lain. Nanti akan kita sebutkan bagaimana contoh langsung dari Nabi SAW di mana beliau betul-betul menunaikan janji, walaupun secara kasat mata itu harus mengorbankan sahabatnya sendiri. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran disebutkan, ini ayat sama diulang oleh Allah dua kali. Yang pertama dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8, yang kedua dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-32. Karakter orang-orang beriman itu adalah walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanahnya, mereka yang menjaga janjinya. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Diulang lagi oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-32, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang mukmin, orang-orang yang benar imannya adalah mereka yang senantiasa menjaga janji-janji mereka, memelihara amanah-amanah yang dibebankan atas mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan hendaklah kalian itu menunaikan janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanya. Ini Allah yang berfirman. Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan hadis ini, menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan ditanya. Maksudnya, innallaha jalla sanahu sa'ilana akhirul ahdi. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan bertanya kepada orang yang mengingkari janji. Di dunia kita berjanji. Janji sama siapa? Sama anak. Anak-anak kadang lupa. Kita ingat anak lupa. Pas kemarin ke pasar, anak guling-guling mau beli mainan, kita janjiin tuh, jangan pulang dulu. Besok ayah belikan mobil-mobilan yang lebih besar. Diam tuh anak. Janji bukan? Janji tuh. Janji. Besok udah dari situ akan lupa. Besok juga gak pernah lagi. Kita ingat, tunaikan. Kalau nggak ditunaikan, Allah yang nanya nanti mau beli mobil-mobilan di mana, di masyarakat. Tunaikan. Maka kalau berjanji, ya udah begitu. Yang mudah, yang sekiranya kita bisa melaksanakannya. Janji sama istri. Mungkin istri gak mungkin. Atau istri juga kasihan sama kita. Tapi kalau kita sudah berjanji, kita mampu tunaikan. Gak mampu yang minta uzur daripada Allah yang nanti yang bertanya kepada kita tentang janji yang sudah kita ucapkan. Allah tanya, kau berjanji begini mana? Di mahsyar kita gak punya apa-apa ketika itu. Gak punya apa-apa. Allah menanya tentang janji kita. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan, innal ahda kana mas'ula. Yang dimaksud janji itu akan ditanyakan mas'ulina 'anil wafa'i wa 'adami. Setiap janji tercatat rapi di sisi Allah. Dan kelak ketika kita dibangkitkan ditanya itu janji. 100 janji cuma 2 yang ditunaikan, 98-nya bohong, binasa. Akan ditanya. Apabila kita menunaikan janji itu, ini janji disebut janji pertama ditunaikan, janji kedua ditunaikan, janji ke-99 ditunaikan, 100 ditunaikan. Kalau
kalau itu yang kita lakukan, maka falahul sawabul jazil. Kata beliau, untuk engkau wahai manusia, wahai hambaku, Allah berikan kepadanya as-sawabul jazil, balasan yang baik, balasan yang membuat dia berbahagia dengan balasan tersebut. Dan sebaliknya, ketika janjinya disebutkan daftarnya, dibacakan tulisannya, dari sekian puluh janji cuma 2 yang ditunaikan, maka adab yang akan dia dapatkan al-ithmul azim, dosa yang sangat besar. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau juga ulama ahli tafsir Quran, beliau menyebutkan yang dimaksud innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan ditanya. Orang-orang yang pernah berjanji nanti akan ditanya dengan celahan kalau dia tidak menunaikan janjinya.